Shalom Bapak Ibu, kembali kita bertemu hari ini Sabtu 19 Juli 2025. Tanpa terasa sekarang sudah hari ke-21 kita belajar tentang identitas orang percaya. Dan hari ini identitas orang percaya adalah kekayaan sejati orang percaya di dalam Kristus. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi ini, buat kesehatan, kesegaran, kekuatan, sukacita, dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami pagi ini. Mari Roh Kudus pimpin kami, ajari kami mencari wajah-Mu terlebih dahulu, mencari kehendak-Mu terlebih dahulu. Mari bicara kepada kami, mengerti firman-Mu, mengerti kehendak-Mu, mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, identitas kita sebagai orang percaya. Nah, di yang ke-21 ini adalah kekayaan sejati orang percaya di dalam Kristus. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, makna kekayaan dan kemiskinan dalam terang Kristus. Nah, ayat ini sering sekali disalah artikan atau disalah tafsirkan sebagai janji kekayaan materi saja. Ya kan? Namun konteks dalam analisis teks menunjukkan bahwa yang lebih dalam daripada sekedar kekayaan materi. Nah, kekayaan itu bentuknya banyak. Kekayaan materi itu salah satunya. Nah, kemiskinan Kristus itu bukan sekedar finansial, tetapi kekosongan dirinya dari kemuliaan surgawi. Filipi 2 ayat 6-7. Ia meninggalkan tahtanya, menerima keterbatasan manusia, dan kematian hina di kayu salib. Ini sangat jelas sekali di dalam Filipi 2 ayat 1-11. Nah kemudian kekayaan kita adalah warisan rohani, yaitu ada pembenaran, pengampunan dosa, status sebagai anak Allah, dan akses kepada berkat-berkat surgawi. Efesus 1 ayat 3-7. Kekayaan ini bersifat kekal dan tidak dapat dirampas, Bapak Saudaraku. Tidak bisa diambil dari hidup kita. Nah, jadi yang Paulus jelaskan dalam konteks pengumpulan dana dalam 2 Korintus 8 ayat 9 menunjukkan bahwa Paulus menggunakan pengorbanan Kristus sebagai dasar logis bagi kemurahan hati jemaat, bukan sebagai transaksi untuk kekayaan materi. Ya, bukan sebagai transaksi, sebagai kemurahan hati. Nah, terus kemudian Bapak Saudaraku, identitas kita sebagai orang percaya, kekayaan di dalam Kristus. Nah, identitas rohaniah yaitu kekayaan sejati. Nah, pewaris kerajaan surga, kita dipilih sebelum dunia dijadikan, dikuduskan dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Efesus 1 ayat 4-5. Nah, dan kemudian kita menjadi ciptaan baru. Roh kita telah diperbaharui secara total, diciptakan dalam kebenaran, kekudusan yang sesungguhnya. Itu Efesus 1 ayat itu dalam Efesus 4 ayat 24. Dan kemudian kita juga dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan warisan kita yang kekal, Bapak Saudaraku. Nah, Efesus 1 ayat 13-14. Nah, itu tadi identitas rohaniah kita. Identitas jasmaniah kita, yaitu atau secara pelayanan, status sosial, kekayaan materi, atau kemampuan manusiawi bersifat sementara dan beragam. Nah, ini bukan ukuran nilai diri kita. Kita tidak bisa dinilai dari status sosial, kekayaan materi, atau kemampuan manusiawi kita, karena itu bersifat sementara. Nah, itu bukan ukuran nilai diri kita sesungguhnya, bukan value kita sesungguhnya, tetapi alat untuk melayani. Itu sarana untuk melayani. Itu talenta yang Tuhan berikan untuk kita bisa melayani Tuhan dan sesama. Nah, seperti jemaat Makedonia yang sangat miskin tetapi kaya dalam kemurahan. Secara materi mereka miskin, tetapi secara kemurahan mereka sangat kaya. 2 Korintus 8 ayat 2. Nah, kekayaan materi tak menentukan kemampuan kita memberi, Bapak Saudaraku.
Pernah ada survei dari Amerika bahwa 80% dana misi itu bukan datangnya dari orang kaya, saudaraku, tapi justru dari orang yang hidup pas-pasan. Bahkan ada seorang petani yang beternak ayam untuk mendukung misi, dan dia komit memelihara jumlah ayam tertentu, dan kemudian juga semua hasil telurnya, peternakannya khusus untuk dukung misi. Bahkan ada pernah baca satu kesaksian ya, seorang sekolah Alkitab, sekolah teologi gitu. Dia disponsori oleh seorang ibu yang ternyata ibu ini adalah janda. Dia disponsorin, dan setelah lulus dia pengen balik dan berterima kasih gitu. Dia berpikir dia akan ketemu dengan seorang yang sangat kaya raya secara materi begitu. Dimana dia bukan hanya disponsori sekolah kitab, perjalanan misi dan seterusnya. Dan dia melihat bagaimana juga pelayanannya sangat diberkati. Banyak pertobatan, keajaiban terjadi dalam pelayanan dia. Dan ketika bertemu, akhirnya setelah bertahun-tahun disupport oleh seorang ibu ini, ternyata dia kaget, dia dibawa ke sebuah desa. Dan kemudian ini dia ternyata rumahnya sangat sederhana. Dan kemudian dia kaget sekali ketika dia lihat ternyata ibu itu sederhana sekali, dan dia beternak ayam untuk mensupport hamba Tuhan ini. Aduh, ketika saya baca cerita itu, wow, akhirnya dia menangis. Dia berkata, pantas ya, kenapa begitu banyak orang bertobat di dalam pelayanan saya. Ternyata itu bukan karena saya benar-benar dipakai Tuhan. Bukan hanya karena usaha saya sendiri banyak doa dan berpuasa. Tapi sekarang saya tahu ternyata karena ibu benar-benar mensupport dan mendoakan setiap dana yang dikirim itu. Itu benar-benar disertai dengan doa dan air mata. Kisah ini saya mungkin baca sudah lebih 25 tahun, Bapak Saudara. Itu mengubah pola pikir saya. Saya juga dulu berpikir kalau pergi ke desa, ke daerah gitu ya. Saya itu terbiasa dulu kalau dari desa atau dari gereja kecil, ketika mereka memberkati, saya selalu menolak gitu. Dan setelah ketemu beberapa hamba Tuhan, mereka bilang itu tidak boleh. Karena justru itu adalah satu sarana biarkan orang menabur dalam diri kita dan kita menabur dalam hidup orang lain. Karena itu bagian daripada dukungan doa. Saya baru paham, Bapak Saudaraku. Saya sudah hampir 30 tahun sekarang di pelayanan. Dulu waktu ada satu daerah ya, di Tanah Karo ada satu daerah itu pelayanan kami itu memang mereka kalau istilah banyak orang itu cari pagi makan sore begitu. Pagi-pagi mereka akan tunggu di tempat tertentu di mana orang bisa jemput mereka untuk bekerja. Ya kadang-kadang ada hari di mana tidak ada yang mengajak mereka bekerja. Nah ada daerah-daerah tertentu itu memang itu mereka tinggal di sana gitu. Jadi orang mudah untuk menemukan mereka. Nah saya pelayanan di situ, di mana saya kaget Bapak Saudaraku ketika mereka menyiapkan berkat dan secara materi gitu. Waduh, saya menolak berulang-ulang sampai mereka berkata ini nggak bisa ditolak Pak, nggak bisa. Nah tapi kemudian hati bergumul gitu ya, sampai akhirnya saya baca kisah itu. Terus justru mengubah pola pikir saya bahwa ternyata memang ada kekayaan, banyak jenis kekayaan yang lain. Nah di sini dalam firman ini dikatakan juga adalah dalam kemurahan hati. Nah sekarang respon terhadap kekayaan di dalam Kristus. Nah yang pertama, hidup dalam syukur dan kemurahan hati. Pengorbanan Kristus adalah motivasi tertinggi untuk memberi. Nah, jemaat Makedonia ini memberi melampaui kemampuan karena inspirasi kasih karunia Allah. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Memberi bukan sekedar tindakan, tetapi bukti iman yang hidup, ya. 2 Korintus 8 ayat 7. Yang kedua, Bapak Saudaraku, waspada terhadap bahaya kekayaan. Ya, saya setuju ada salah satu hamba Tuhan, mungkin saya tidak tahu, mungkin beliau tidak suka disebut namanya. Tapi ya ini ya, waspada terhadap bahaya kekayaan. Saya ingat ini mungkin udah sejak kurang lebih 12 atau ke 15 tahun yang lalu lah. 12 ke 14 tahun lalu. Ada seorang hamba Tuhan, dia berkata begini. Ini hamba Tuhan juga seorang pengusaha.
Dia berkata, Pak, tidak semua orang kuat kaya. Ya pada umumnya orang kuat menderita lah. Tapi begitu kaya biasanya nggak semua kuat. Ya bisa mereka berubah nada bicaranya, cara memperlakukan orang dan seterusnya. Nah di sini juga waspada terhadap bahaya kekayaan ini ada, kita baca di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21, itu perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Nah, hidup ini tidak tergantung pada kelimpahan harta. Kekayaan duniawi bisa menjadi bahaya yang menyamar. Nah, apalagi kalau masuk namanya keserakahan. Keserakahan itu atau pleonoksia. Nah, itu disejajarkan dengan penyembahan berhala. Kolose 3 ayat 5. Nah, jadi menjadi kaya nggak salah. Tetapi ada bahaya bila kita tidak waspada. Kalau menjadi serakah, itu yang menjadi bahaya sebenarnya. Nah, kemudian yang ketiga, berkarya sebagai pengelola anugerah. Kekayaan materi adalah amanah untuk menjadi saluran berkat. Itu adalah kepercayaan, salah satu yang Tuhan percayakan buat kita. Tapi kalau saya lupa ayatnya di mana, itu bukan kekayaan sejati. Karena Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau tidak bisa dipercaya dalam mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu kekayaan yang sesungguhnya? Nah, di dunia ini kekayaan materi perlu, tetapi itu bukan kekayaan sesungguhnya. Nah, jadi karena itu kita memandang kekayaan materi itu sebagai anugerah, sebagai amanah gitu ya, atau anugerah atau kepercayaan untuk menjadi saluran berkat. Nah, seperti Kristus yang menjadi miskin, kita dipanggil untuk hidup tidak egois. Nah, kemurahan hati tidak mungkin tanpa kecintaan pada Tuhan dan umatnya. Itu satu statementnya John MacArthur. Nah, kemurahan hati tidak mungkin tanpa kecintaan kepada Tuhan dan umatnya. Itu yang membuat kita murah hati. Nah, refleksi dan penerapannya. Nah, secara identitas, apakah Anda lebih sering mendefinisikan diri berdasarkan status materi atau identitas rohani dalam Kristus? Bagaimana kita mendefinisikan diri kita? Status kita dalam Kristus atau status kita secara materi? Intinya seperti itu. Nah, yang perlu kita ingat adalah bahwa kita di dalam Kristus telah dibuatnya menjadi kaya. 1 Korintus 1 ayat 5. Nah, kemudian dalam motivasi memberi, apakah Anda memberi lahir dari rasa bersalah atau dari paksaan atau atas syukur atas kasih karunia Kristus? Apa motivasi memberi kita? Ya, kiranya itu lahir dari rasa syukur kita, gitu ya. Nah, jadi karena kita tahu kasih karunia Tuhanlah yang mendorong kita. 2 Korintus 5 ayat 14. Nah, terus prioritas hidup. Apa lumbung yang sedang kita bangun? Harta duniawi yang fana atau kekayaan surgawi yang abadi? Lukas 12 ayat 21. Nah, kalau di dalam Matius 5 dikatakan harta dunia ngengat dan karat bisa merusak dan pencuri bisa mencurinya. Nah, karena itu kita perlu membangun apa yang kekal, apa yang abadi, Bapak Saudaraku. Ya, kita perlu untuk berkelimpahan secara materi. Itu memudahkan kita melakukan banyak hal di dunia ini. Nah, tetapi yang kita tidak boleh izinkan untuk kita dikuasai oleh yang namanya materi. Untuk menjadi serakah. Karena uang itu adalah hamba yang baik, tapi dia Tuhan yang jahat. Nah, Tuhan Yesus itu telah ada banyak orang ya. Artinya gini, Tuhan Yesus sudah mati bagi setiap kita. Tetapi apa yang rela, itu kan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Apa yang rela kita korbankan buat Tuhan. Nah, jadi banyak orang di dunia ini yang mati dikelilingi begitu banyak mainan. Dan mereka bukanlah pemenang kehidupan, Bapak Saudaraku. Bukan pemenang sejati kehidupan. Nah, pemenang sejati adalah dia yang kaya di hadapan Bapa di surga.
Ya, di dunia ini kekayaan itu selalu identik dengan harta, materi. Ya, berapa pesawat dia punya, berapa mobil sport, atau berapa perusahaan yang dia punya. But everything itu kan cuma titipan. Kita bisa nikmati mungkin berapa tahun, 80, 100 tahun, and then itu mesti dilanjutkan kepada orang lain, diteruskan kepada orang lain. Nah, tetapi bagaimana kita bisa kaya di hadapan Tuhan? Lukas 12 ayat 21. Nah, salah satunya Bapak Saudaraku, memberi dengan kekayaan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Karena kita tahu Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Nah, mungkin itu yang bisa saya bagikan pagi ini Bapak Saudaraku. Ada begitu banyak hal yang sebenarnya kita bisa belajar dari kebenaran firman ini. Tapi mari kita miliki hati yang penuh dengan syukur. Ya, kita bersyukur kalau Tuhan percayakan kepada kita kekayaan secara materi. Nah, kalaupun belum, pasti ada beberapa kekayaan-kekayaan tertentu yang jelas keselamatan, pertobatan, pengenalan akan Tuhan itu sudah kekayaan yang tidak ada taranya. Itu yang abadi, tidak ada seorang pun dapat mencuri dari kita. Nah, untuk kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan, pengenalan kita dengan Tuhan, untuk kita bisa dipercaya, untuk juga mengelola kekayaan yang sesungguhnya, yang daripada Tuhan, tapi juga kekayaan di dunia ini, untuk kita bisa gunakan sebagai sarana menjadi saluran berkat. Amin Bapak Saudaraku, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat identitas kami secara surgawi, secara rohani, dan juga identitas kami secara jasmani. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk panggilan dan pilihan-Mu dalam hidup kami. Bahwa kami, kekayaan sejati kami sebagai orang percaya di dalam Kristus, kami mendapatkan kehidupan kekal, kami mendapatkan jaminan, pertobatan, dan kami dipimpin, dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Mari Roh Kudus pimpin kami berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu, biar Engkau temui hati kami terus melekat kepadamu, dan kami menjadi pelaksana firman-Mu yang kuat. Kami bersyukur, berkati semua umat-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, dan turunkan berkat-Mu atas kami. Kami terima berkat-berkat kami dengan utuh dan sempurna hari ini. Apapun kami sentuh berhasil dan beruntung. Kami menjadi saluran berkat bagi Indonesia dan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin Bapak Saudaraku, selamat beraktivitas, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.